Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan membagikan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus memberitahu kita bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi dan ragi. Mungkin kita pernah semaikan suatu biji. Kita juga mungkin pernah mengamati pertumbuhan biji itu. Ketika kita semakin amati, kita rasa bahwa biji itu bertumbuhnya lama sekali. Tetapi, jika kita biarkan beberapa hari dan kembali mengamatinya, ternyata ia sudah bertunas. Kita tidak tahu bagaimana ia bertumbuh. Yang jelas, biji itu bertumbuh menjadi tumbuhan kecil dan semakin hari semakin besar. Demikian juga dengan ragi. Cara kerjanya juga tidak kita ketahui. Jika adonan tepung ditaburi ragi sampai rata, kemudian ditutup, maka adonan itu akan mengembang dan menjadi empuk. Baik biji sesawi maupun ragi, meskipun cara kerjanya tidak bisa diamati dan tidak bisa diketahui, tapi tetap bekerja dan berubah. Kerajaan Allah meski kecil seperti biji sesawi dan ragi, namun memiliki efek yang sangat besar. Memiliki kekuatan atau daya bertumbuh. Karena kuasa kerajaan Allah berasal dari dalam. Di sini Yesus mau memberitahu kita bahwa cara kerja Allah, cara Allah merajai memang tidak kelihatan, tidak diketahui, namun Allah tetap bekerja. Allah tetap berkarya membangun kerajaannya. Allah tetap berkarya dalam diri kita dan mendatangkan perubahan bagi diri kita. Tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah tidak selalu terwujud dalam hal-hal yang besar, megah, dan menakjubkan. Tapi mulai dari hal-hal kecil seperti biji sesawi, namun kemudian bertumbuh menjadi hal-hal besar seperti pohon yang besar, yang memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi banyak burung untuk hidup di atasnya. Atau seperti ragi yang membuat seluruh adonan roti beragi. Kerajaan Allah hadir secara diam-diam, tapi penuh daya, dan membawa pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang, teristimewa bagi orang percaya, serta mendatangkan berkat bagi orang banyak pula. Kehadiran kerajaan Allah meski lewat hal-hal kecil yang tak dapat dirasakan, namun memberikan suasana nyaman, aman, dan damai bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang mungkin kita menganggap remeh hal-hal kecil. Namun, hari ini Tuhan menyadarkan kita bahwa kerajaan Allah bekerja bukan melalui hal-hal besar, melainkan melalui hal-hal kecil. Belajarlah untuk selalu menghargai semua hal,
baik hal besar maupun hal kecil. Karena bisa saja melalui hal-hal kecil itu, Allah hadir dan menyatakan dirinya dan menawarkan damai-Nya kepada kita. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan penuh berkat yang ditawarkan oleh Tuhan melalui hal-hal kecil itu. Ingatlah bahwa Tuhan dapat bekerja mengubah kita secara diam-diam tanpa kita ketahui dan mendatangkan perubahan besar bagi hidup kita. Kita diajak untuk mempengaruhi sesama kita melalui tindakan-tindakan remeh, sepele, dan sehari-hari. Sadarilah bahwa cara kerja Allah untuk menjadi raja atas semua orang itu secara perlahan-lahan di dalam diri setiap orang. Allah merajai setiap orang pertama-tama dimulai seperti biji sesawi, ditaburkan, ditumbuh kembangkan menjadi pohon, menjadi tempat bersandar, berteduh, bersarang bagi orang lain. Allah merajai setiap orang juga dengan cara memborbardir, mengaduk-aduk sampai orang itu bertumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan. Orang Kristen diajar untuk tidak usah menggembar-gemborkan kekristenan. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk berani menjadi kecil dan berani ditabur seperti biji sesawi, namun membawa berkat bagi orang lain, membawa dampak pertumbuhan dan perubahan bagi dunia. Orang Kristen juga diajak untuk berani dicampur dan diaduk seperti ragi, namun dapat mengkamirkan semua orang yang ada di sekitarnya dan dapat membawa pertumbuhan dan perkembangan bagi orang lain. Bersukacitalah karena kerajaan Allah itu menjadi nyata, bertumbuh, dan berpengaruh dalam hidup kita berkat pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen sering dianggap sebagai kelompok minoritas, tapi bila orang Kristen memaksimalkan fungsi dan perannya, maka kehadirannya dapat membawa pertumbuhan, perubahan, dan berkat bagi orang lain. Walaupun orang Kristen sering disebut sebagai kelompok minoritas, namun Allah tidak membiarkannya bertumbuh sendiri. Allah tetap memberikan daya pertumbuhan dan perkembangan baginya. Tidak usah kita takut menjadi kelompok minoritas, karena Roh Kudus turut membimbing kita dan mengubah kita sesuai dengan cara Allah sendiri. Tidak usah kita pikir bagaimana cara Allah merajai atau memerintah atas diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah teruslah membuka hati untuk menerima Allah di dalam diri kita dan membiarkan Allah mengubah dan memberikan daya pertumbuhan bagi hidup kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi tempat nyaman, aman, dan damai bagi orang lain. Marilah kita menjadikan hidup kita seperti biji sesawi dan ragi yang berguna untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini, yaitu sebuah keadaan di mana Allah menjadi pemerintah yang abadi dan menuntun semua orang percaya masuk ke dalam tempat yang penuh dengan keadilan dan damai sejahtera yang telah Ia janjikan kepada setiap orang. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Dengan rendah hati, saya mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga kepada teman-teman kalian.